Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin amma ba'du. uh, Kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berdiskusi ya terkait materi yang diberikan oleh bagian kafalatud duat. Oh, nih kayaknya hilang layaran Asad ya. Ustaz Hasan, kayak mana Ustaz? Masih nampak Ustaz? Antum nampak yang antum share kayaknya nggak nampak ini. Ah, ini pakai ini aja lah ya. Ini nampak. Nggak apa itu? Oh, tunggu saja ya. Tadi nampak sudah ya? Apanya layar yang Anda share ya? Atau kirim aja filenya ke Ana bisa. Oh, boleh. Oke, sembari proses pengiriman Pak Ustadz ya. Ana mulai saja dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ana diberikan kesempatan oleh Ustadz Hasan dan Ustadz Miswal untuk memberikan sedikit materi dan diskusi tentunya untuk kita para dai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah. Di sini saya lebih ya memberikan masukan-masukan saja atau diskusi-diskusi saja karena memang ya para asatidzah di sini juga memiliki kemampuan yang kita sama-sama ketahui ya. Udah pakar-pakarnya ini semua. Kalau kita ingin ngajarin, kayaknya ngajarin ikan berenang ini. Apalagi di sini banyak saya lihat para senior ya seperti Ustadz Abdul Aziz apa Muhammad Aziz ya dan yang lainnya. Para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan materi kita hari ini yakni tentang strategi eh, perluasan jangkauan dakwah ya. Materi ini ya tentu sangat penting untuk kita bicarakan dan kita maksimalkan karena jangkauan dakwah itu ya semakin meluas tentunya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan eh, manfaat darinya. Ya, urgensi strategi dalam dakwah. Ya, jadi dakwah itu jika dilakukan dengan strategi pasti dia akan lebih terarah, ya, lebih efektif dan jangkauannya akan semakin meluas, begitu. Tapi kalau dia dilakukan tanpa strategi, maka dia akan mudah terhenti. Mungkin dia cepat naik, cepat panas, tapi cepat juga dia dinginnya, ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba hilang. Begitu juga terkadang dia berdakwah hanya di situ-situ aja, ya, dengan jangkauan terbatas dan tidak terukur. Bahkan kalau kita melakukan dakwah tanpa strategi, terkadang kita tidak tahu kita mau ngapain, gitu. Tiba-tiba sudah blank, tiba-tiba sudah hilang. Nah, kita sudah bangun dakwah itu, ada 2, 3, sampai ratusan orang mungkin yang mengikuti dakwah, tanpa kita sadari ternyata eh, mad'u kita itu sudah hilang dengan sendirinya, mundur teratur. Kenapa? Karena kita tidak memiliki strategi dan pengukuran-pengukuran yang baik dan jelas seperti itu. Maka
setiap dai tidak boleh menganggap ini sebagai suatu hal yang remeh, ya. Tidak bisa juga kita katakan, Ustadz, yang penting aksi. Tidak juga demikian. Eh, tapi perencanaan itu sangat-sangat menentukan dakwah kita, ya, di masa yang akan datang. Prinsip utama strategi dalam dakwah. Untuk slide bagaimana, Ustadz Hasan? Sudah terkirim tadi, Ustadz? Ustadz Hasan? Oh iya, bentar lagi kita share ya. Lagi Oke, oke. download. Ya, sebelum kita berbicara tentang strategi dakwah, teman-teman sekalian, ya ada beberapa prinsip yang saya rasa ini perlu kita sampaikan, dan para asatidzah ini pastinya sudah dibekali untuk hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, ya, ikhlas dan ittiba. Ini, ya, saya rasa sudah sama-sama sepakat kita semua bahwa dakwah ini merupakan jalannya Nabi, ya. Di mana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani," ya. Jadi jelas bahwa ayat itu menekankan bahwa jalan hidup Nabi itu dan pewarisnya tentunya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, kalau itu kita anggap sebagai suatu ibadah, bahkan itu ibadah yang terbesar, jika seseorang berhasil dalam dakwahnya, ya, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dakwahnya itu, dia akan mendapat pahalanya. Untuk itu maka kita harus melakukannya dengan ikhlas dan ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, kita juga harus memahami kondisi mad'u kita, ya, fahmul mad'u kalau di dalam apa namanya, usul dakwah itu, ya. Kita harus memahami keadaan mad'u kita, ya. Dakwah harus tepat sasaran untuk hasil terbaik dan disampaikan sesuai dengan keadaan mad'u kita. Ya, jika dia anak-anak, maka sesuaikan dengan kebutuhan dia, dengan pemahaman dia, dengan cara dia memahami. Ya, kalau dia remaja, begitu juga. Kalau dia orang tua, ya. Kalau dia ibu-ibu, kalau dia ayah-ayah, kalau dia, ya, artinya kita harus memahami keadaan mereka. Dia petani, bagaimana kita mengkondisikan. Kalau dia pedagang, bagaimana kita cara berdiskusi. Ya, kalau saya pribadi biasanya, kalau menemui seseorang, saya akan cari tahu dulu background dia. Misalnya kalau dia petani sawit, saya akan, kalaupun saya nggak ngerti bahan bahan ceritanya, saya akan berupaya untuk menggali ilmu dari dia. Kita jadikan saja dia guru dalam dalam masalah yang dia pahami. Seperti itu. Kalau dia dokter, kalau kita mengerti hal-hal yang bersifat medis, tidak ada masalah kita cerita. Sehingga dia merasa kita adalah bahagian dari dirinya atau bahagian daripada profesinya. Sehingga dia akan dekat dengan kita. Jadi fahmul mad'u, ya, ini sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh seorang dai. Yang ketiga, ini kontekstual, ya. Kontekstual di sini bukan berarti kita menyesuaikan dengan keinginan orang, tidak. Dakwah itu tetap harus seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita tidak boleh memudah-mudahkan karena manusia, padahal Allah tidak menyukainya. Yang kita maksudkan dalam makna kontekstual di sini adalah bahwa dia itu, ya, disampaikan dengan metode, media, dan bahasa yang sesuai, ya, agar mudah dipahami dan minim komunikasi, seperti itu, minim miskomunikasi. Terkadang eh, masalah yang terbesar kita lihat di dalam dakwah itu adalah ustadznya ingin apa? Ingin sate kambing, yang datang adalah rendang, seperti itu, ya. Yang dihasilkan oleh mad'unya adalah rendang, sehingga di lapangan terjadi keributan-keributan, dan ini sering, ya, dan ini sangat-sangat sering terjadi. Begitu. Sehingga eh, seorang dai harus bisa memastikan info yang dia pahami, ya, seperti itulah yang tersampaikan kepada mad'unya. Yang keempat,
ya, bertahap dan penuh hikmah. Ya. Kita harus sabar di dalam menjalani dakwah ini, karena dakwah ini bukan proyek kerja satu hari, tidak. Dia proyek kerja seumur hidup kita, ya. Sehingga perjalanan dakwah itu harus kita jalani sebagaimana mestinya. Step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu harus kita lalui, ya. Jangan terlalu tergesa-gesa dan jangan pula sebaliknya terlalu santai, terlalu enjoy kayak dia. Bahasa dia enjoy sebenarnya bahasa dia untuk tidak bergerak, ya. Bukan itu yang kita maksudkan. Silakan bergerak, ya, ditempuh perjalanan-perjalanan dakwah itu, tetapi kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapan. Ya, jangan pertama kita masuk kepada masyarakat yang awam, yang tidak mengerti, ya, pembahasan, atau bahkan menganggap tanda kutip kalau Salafi itu X dan seterusnya, lalu kita membahas masalah-masalah yang mendukung, ya, pola pikir dia tentang Salafi itu tadi, ya. Nah, seperti itu. Jika dia beranggapan kita adalah orang yang ekstrim, maka tidak ada salahnya untuk di awal kita menunjukkan bahwa dakwah itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Nah, jangan sampai langkah-langkah yang kita tempuh itu malah memicu, ya. Eh, Banyak kejadian. Saya berikan satu contoh. Di suatu tempat saya pernah berdakwah, eh, dan masyarakat, beberapa ikhwan di situ sangat semangat, semangatnya luar biasa. Ya, saya diajak untuk ceramah di masjid. Terkadang mereka punya acara-acara kenduri, saya diajak, ayo Ustadz isi ceramah Ustadz, ayo Ustadz isi ceramah Ustadz. Ya, saya sampaikan berulang, Bapak, Abang, ya, coba lakukan dengan hikmah, dengan santai, ya, jangan terlalu menggebu-gebu. Karena saya lihat saking semangatnya, ya, di media sosial pun terlalu liar. Saya sering ingatkan. Mereka katakan aman Ustadz. Posisi kami bagus Ustadz. Sampai akhirnya, ya, hampir beberapa di antara mereka itu hampir mau diusir di kampung. Masyarakat kampung itu melakukan rapat dan hampir saja mengusir mereka dari kampung tersebut, ya. Ini tentunya menjadi suatu masalah besar, ya. Dan belakangan ketika mereka telah melihat itu, baru mereka menyadari, iya Ustadz, benar yang Ustadz bilang dahulu. Nah, masalahnya kita sekarang harus mengulangi dari awal dakwah tadi. Ya, sebenarnya tidak ada yang perlu disesali karena itulah dinamika dakwah, ya. Tapi eh, langkah yang salah itu akan membuat kita berjalan lebih panjang lagi untuk memperbaiki masalah-masalah tadi. Walaupun pasti di situ ada hikmahnya, ya. Saya pernah masuk di suatu tempat berdakwah, ini di tempat yang lain bukan di tempat yang pertama. Itu paradigma masyarakat terhadap salafi itu sangat buruk, ya. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa orang yang sudah mengenal dakwah sunnah itu, lalu dia, ya, membuat beberapa hal lah yang membuat masyarakat eh, emosi. Orang tuanya waktu itu meninggal dunia, lalu keluarganya melaksanakan kenduri, ya. Dia ambil apa namanya, peralatan-peralatan masak itu dia buang, makanan-makanan itu dia buang, kemudian dia pergi. Masyarakat akhirnya emosi dan mencap setiap orang salafi akan seperti dia. Jadi yang saya maksudkan tadi, teman-teman sekalian, jangan sampai kita berdakwah, ya, kita inginnya A, jamaah kita memahaminya B, seperti itu. Sehingga miskomunikasi ini akhirnya membuat hiruk pikuk yang besar. Kemudian juga tadi step-stepnya, langkah-langkahnya penuh hikmah dan tidak terburu-buru, itu sangat penting. Ya, yang terakhir saya ceritakan tentang pengalaman saya, ya, berdakwah di suatu tempat juga. Itu saya diajak oleh teman-teman, dia melakukan wirid, ya. Kemudian saya datang setelah mereka selesai. Saya menceritakan tentang cinta Rasulullah, begitu. Dan kesalahan saya di saat itu, ya, itu adalah suatu kesalahan dan itu jadi pelajaran bagi saya, adalah saya membuka ruang tanya jawab. Dan ada yang bertanya, ya, di momen wirid tadi yang ditanyanya tentang hukum wirid. Belum sempat saya jawab,
ketuanya itu langsung banting gelas di hadapan kita. Artinya cara-cara yang tidak hikmah seperti ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita, sehingga karena dengan cara yang tidak hikmah itu akhirnya pintu yang sudah terbuka itu jadinya tertutup. Kalau pintu itu terbuka, kita dengan hikmah menyampaikannya, maka insya Allah kami melihat itu hasilnya akan lebih baik lagi. Jangan sampai keberadaan kita itu menghalangi pendai setelahnya untuk berdakwah. Itu eh, poin yang bisa kita ambil ya teman-teman. Kemudian, ini manajemen dakwah ya. Kalau kita bicara manajemen ya, karena untuk mendapatkan mad'u atau memperluas wilayah dakwah kan kita butuh memanage ya, mengatur ya, mengatur dakwah itu sendiri. Jadi kita harus memahami manajemen dari dakwah itu. Yang pertama planning. Nah, ini saya rasa eh, para asatidah sudah tidak asing lagi dengan langkah-langkah ini ya. Yang pertama merencanakan ya, membuat visi, misi, tujuan, target pencapaian dakwah baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, 5 tahun. Perencanaan juga meliputi analisis kondisi mad'u, pemetaan wilayah ya, serta pemilihan media dan metode yang tepat. Jadi banyak dai itu dia tidak punya visi. Walau dia tidak, Ustaz, agak bingung kita Ustaz untuk menulis minimal visi kita. Ya, kalau kita belum ada komunitas. Tapi sebenarnya kita kan sudah berada dalam komunitas ini. Kita semua ini berada di bawah naungan Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah bagian dakwah seperti itu. Jadi kita sebenarnya berada di dalam eh, satu organisasi dakwah, sehingga visi misi itu harus dibuat sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan. Dan ini bukan sebagai kritik, ini sebagai masukan mungkin ya bagi yayasan kita, bagian dakwah, agar membuat visi dan misi itu secara global, tapi tidak ada salahnya misi itu juga disesuaikan dengan keadaan dai kita di lapangan. Kita harus petakan itu. Wilayah dakwah kita itu misalnya di daerah Nias ya, keadaannya bagaimana ya. eh, Visi visi yang secara global itu mungkin bisa berlaku untuk semua, tapi misi-misinya mungkin bisa berbeda, atau strategi-strategi yang diterapkan mungkin bisa berbeda. Ya, si Ustadz A itu mungkin lebih dekat dengan lembaga pendidikan, mungkin bisa kita maksimalkan dia di berdakwah melalui pendidikan sehingga dakwah itu bisa semakin meluas. Intinya ya dalam planning ini perlu kita buat perencanaan secara lembaga ya, atau perencanaan secara pribadi. Jadi eh, apa yang akan kita lakukan dalam tempo satu pekan atau 1 bulan misalnya ya. Saya pribadi di 2 bulan terakhir ini itu saya membuat jadwal dakwah dalam 1 bulan ya. Kalau teman-teman ada melihat itu, eh, mungkin ada ya di sini ya contohnya. Saya kirim mungkin ke Ustadz apa ya, ke Ustadz Hasan ya. Contoh singkat ya, contohnya. Ya, saya sudah kirim ke Ustadz Hasan, mungkin bisa di-share ya. Saya punya apa terkendala pula ini bisa nge-share apa. Belum terlihat Ustadz Hasan? Oke, ya. Ini sebagai contohnya teman-teman ya. Ini saya membuat kajian September 2025 ya. Terlalu besar Ustadz Hasan sampai 300%.
Ya, begini ya. Ah, ini tablik akbar yang kemarin dilaksanakan oleh Salam TV ya. Ini kajian kitab. Ya, ini ada di Pondok Pesantren A. Ya, ada tafsir. Ya, ada kajian kitab hadis Arba'un Hadisan fit Tarbiyati Manhaj dan seterusnya. Ini saya buat dalam poster seperti ini. Yang pertama berguna untuk mengingatkan saya, ya. Kedua juga berguna untuk mengingatkan mad'u supaya mereka eh, jika memiliki rencana perjalanan untuk tanggal sekian dia nanti bisa singgah ke tempat yang kita berada di situ ya, seperti itu. Saya juga membuat ada kajian online walaupun ini masih proses pembelajaran ya. Ini baru pertemuan pertama kemarin sampai sudah selesai. Ini mau masuk pertemuan kedua. Eh, Artinya teman-teman kita perlu membuat rencana dakwah, rencana dakwah dalam 5 tahun, ya, rencana dakwah dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan ini contoh kecil dulu. Ke depan bisa kita buat lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan peta dakwah kita. Oke, selanjutnya ya kembali tadi kita Ustaz Hasan ke slide ya slide yang tadi yang kedua tadi organizing ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah planning, kita membuat perencanaan kita untuk dakwah. Apa sih rencana saya dalam berdakwah? Apa target yang saya dapatkan? Daerah mana yang ingin saya buka? Ya. Eh, Ketika ada tempat yang baru, coba antum perhatikan jadwal antum. Jadi itu planning penting supaya tidak ada kejadian-kejadian jadwal tabrakan. Ya. Ini menunjukkan kita nggak profesional kalau ada jadwal kita tabrakan. Ya. Ya, menurut saya pribadi, jadwal tabrakan itu menunjukkan kalau kita tidak profesional. Nah, seperti itu. Karena asalkan ada telepon, Ustadz bisa nggak ngisi? Bisa. Ustadz bisa nggak ngisi? Bisa. Tanpa kita punya jadwal kita, ya, sehingga Afwan Ustadz tak bisa double double jadwal. Nah, ini menunjukkan kalau kita itu ada masalah dalam dalam planning. Nah, dalam organizing, ya, pengorganisasian ini mungkin kita bisa memerankan ya kalau kita di yayasan ya sudah ada dai ya mungkin bisa kita membagi tugas untuk hal-hal yang harus dikerjakan secara bersama. Karena dakwah itu adalah pekerjaan bersama. Dia bukan pekerjaan individu saja ya, walaupun juga setiap individu itu harus berdakwah. Jadi kita harus punya struktur organisasi. Atau kalau di lapangan ada panitia-panitia. Dan saya sangat menyarankan agar panitia itu diarahkan sebagai pelaksana teknis saja, ya bukan sebagai pengambil keputusan. Karena ya ketika mereka menjadi bagian dari pengambil keputusan dakwah, masalahnya nanti adalah mereka akan ya sesuka hati mereka ya untuk menentukan arah dakwah itu. Ya. Nah, seperti itu. Eh, karena di awal kita merasa ini semua dakwah lillahi ta'ala, kita harus ta'awun. Iya, betul. Tapi ketika kita salah meletakkan orang ya di tempat yang salah, yang tempat dia tidak memahami, akan terjadi blunder ketika dia suatu saat berkuasa. Ya, blundernya dia mengganti arah dakwah itu. Ya bisa misalnya kalau digantinya Ustadz mungkin kita nggak dipakai lagi, tapi masih sama pola dakwahnya, saya rasa nggak ada masalah ya karena dakwah itu tidak harus melalui kita ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita bangun alur dakwah ya seperti ini, ketika dia berkuasa dan dia dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak suka, itu selalu sangat mudah nanti. Misalnya ya yang sering kejadian ya ketika seorang ustadz sudah berdakwah, kemudian panitia dakwah ini dia sebenarnya yang mengarahkan di awal. Si ustadz inilah yang menunjuk si A sebagai panitia dakwah. Tapi ketika si A sudah terlihat berkuasa dan pihak C datang, mudah saja mereka memprovokasinya, akhirnya
si A yang ditunjuk Ustadz tadi mencampakkan si Ustadz. Ya, ini bukan masalah kita ikhlas atau tidak ikhlas atau siapapun yang memegang dakwah tidak ada masalah, bukan itu masalahnya. Yang kita jadikan masalah, yang kita anggap sebagai suatu masalah adalah ketika dakwah itu dipegang oleh orang-orang seperti itu, maka dia akan rusak. Kalau semakin ramai, tidak. Kalau saya pribadi ya, ya ini kita tidak berbicara dari aspek manajemennya. Kalau saya pribadi, kalau ketika dia pegang dakwah itu semakin ramai, semakin bagus, tidak ada masalah. Ya, karena kita berharap juga dapat pahala jariah dari situ. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika dia sudah pegang, dia pindahkan ke pihak lain, ya, maka akhirnya itu rusak. Maka lakukanlah pengorganisasian, ya. Kalau melibatkan jamaah, saran-saran saya libatkan mereka dalam masalah teknis. Nah, actuating ya, yang ketiga pelaksanaan. Nah, ini eh, rencana saja tanpa apa, tanpa aksi, yaitu omong kosong ya, omong kosong. Jadi setelah kita merencanakan, kita melaksanakan. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, kecuali memang sudah kita tidak sanggup lagi ya, kecuali udah di luar batas kemampuan kita. Walaupun hujan, ya, walaupun saya tadi malam masih mengisi di daerah Silangkitang, ya. Ketika dari Rantau Prapat, saya habis asar itu ngajar di kampus ada di Rantau Prapat. eh Maghribnya saya harus sudah di Silangkitang. Di pertengahan jalan hujan deras. Itu tadi malam. Minggu lalu saya juga ke sana. Itu hujannya luar biasa. Dari jam 7 sampai jam setengah 9 hujan. Memang kajian kami dimulai setengah 9. Tempuh saja. Mau basah-basah, ya. Karena saya pribadi, teman-teman, semoga Allah ikhlaskan kita semuanya. Ini makanya saya katakan tadi bab bab sharing, bab motivasi saja ya. Saya kalau pergi ke suatu tempat untuk berdakwah, walaupun itu dekat, saya selalu bawa tas dan selalu bawa baju cadangan, ya. Karena eh, apa, cuaca tak bisa kita pastikan, ya, apalagi misalnya di musim-musim hujan atau semisalnya seperti itu ya. Pernah saya dakwah dari daerah Merbau ke Rantau ke Aikanopan. Itu perjalanan 1 jam setengah, ya. Pulang pergi saya kehujanan, ya. Pakai mantel, pulang pergi saya kehujanan. Ya, walaupun pakai mantel 1 jam setengah di hujan, ya. Sampai di lokasi dakwah yang datang cuman 6 atau 7 orang, ya. Nah, sama Ana 10 orang lah kami, sama udah semua lah itu. Tak sampai, ya nggak sampai 10 orang. Eh itu, itu resiko dakwah. Jadi apapun yang terjadi selama antum masih bisa laksanakan. Itu penting karena semakin sering Ustadz tidak hadir, itu akan menyebabkan malas, ya, di jamaah tadi. Karena 1 hari aja kita nggak hadir, itu sudah menjadi masalah, ya. Nah, jadi perlu planning yang bagus, organisasi yang bagus, pelaksanaan yang bagus, ya. Nah, jangan, ini kebiasaan kita para dai itu kan, eh kalau kajiannya jam 10 berangkatnya jam 10 kurang 5 kan gitu kan. Ini kebiasaan kita ya. Kita lebih senang kalau kita ditunggu. Nah, dan ini nggak semua jamaah suka menunggu ustadznya. Mungkin di sebagian mereka itu ada yang orang-orang betul-betul konsisten, ya. Nah, seperti itu. Jadi hendaklah poin-poin yang kita sebutkan ini menjadi bahan perhatian bagi kita agar dakwah kita itu terlaksana dengan baik. Nah, jangan sampai kesalahan teknis atau bahkan kesalahan karena kita apakah pengen hemat ataukah pengen cepat, itu menjadikan kita malah jadi semakin lambat, ya, begitu. Saya pernah begitu, dakwah ke suatu tempat karena saya pengen hemat dan pengen apa, ya, hemat lah, intinya hemat. Saya cari mobil yang agak murah, ya. Qadarullah, harusnya kajian itu setengah 7 atau jam 7, ya. Saya sampainya jam 9. Nggak jadi saya kajian, ya. Nah, ini hal perlu kita perhatikan lah ya dalam planning kita, dalam perencanaan perorganisasian.
Begitu juga dalam pelaksanaan. Yang terakhir, controlling. Ya, kita mengevaluasi diri itu perlu. Ya. Atau kalau dalam lembaga kita, dalam organisasi kita, ketika ada masukan ya dari musyrif contohnya, itu bukan berarti musyrif merasa dirinya lebih baik atau lebih hebat dari kita, tidak. Karena saja dia melihat ada masalah ya atau ada hal yang perlu diperbaiki atau perlu dimaksimalkan. Karena fungsi kontrol itu harusnya dari kita dulu, dari kita si dai harus mengkontrol diri kita, ya. Nah, begitu. Begitu juga evaluasi dari jamaah. Ya, jangan kita itu anti kritik. Ya, walaupun ya kita juga tidak ada salahnya mendidik mereka untuk mengkritik dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi eh, manajemen dakwah dalam 4 langkah ini, teman-teman, saya rasa ini bukan barang yang baru bagi kita, tapi ini sering kita lupakan sehingga dakwah kita itu ya terkesan amburadul, tidak memiliki pola alur yang jelas. Nah, selanjutnya, Ustaz Hasan. Nah, strategi mengembangkan jangkauan dakwah ini secara umumnya ya, teman-teman. Untuk membangun dakwah ini ya, kita perlu yang pertama membangun kolaborasi strategis ya. Karena seperti yang kita bilang tadi, kita berdakwah itu tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa kita sendiri dalam berdakwah ini. Jadi kita harus membangun kolaborasi yang baik ya, kerjasama. Kalau di sana ada pondok pesantren ya, maka kita eh, sering berkunjung. Terkadang hanya untuk kunjungan. Dan saya ingat ya, saya agak berapa tahun jadi dai ya Ustaz Hasan ya? 8 ya Ustaz ya? 8 atau 9 ya? Eh, Setahu saya, yayasan kita itu menganggap kunjungan-kunjungan dakwah itu bagian daripada kerja, ya. Jadi ini suatu hal yang bagus sebenarnya, memberikan keleluasaan kepada kita para dai untuk memanfaatkan waktu-waktu kosong kita itu, ya, untuk berziarah, untuk berkolaborasi. Kita datang cuman sekedar datang aja, ya. Ya walaupun habis ongkos minyak ya nggak ada masalah saya rasa untuk memperlebar ya kolaborasi tadi. Misal di suatu tempat lah kita katakan di daerah mana kita contohkan ya di daerah eh, kalau saya pahamnya daerah Labuan Batu Raya aja ya. Nah, di daerah Labuan Batu Raya itu ada beberapa pondok pesantren, ada beberapa. Jadi yang sesama kita ini dulu kita paling nggak kumpul minimal seminggu sekali, ya. Nah, kalaupun tidak bisa kumpul tatap muka, paling tidak kita bisa berkumpul melalui via Zoom atau komunikasi melalui telepon dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita terus terjalin koneksinya, tidak putus satu dengan lainnya. Mana tahu teman kita punya tempat yang tak bisa dia kendalikan, dia akan meminta kita untuk mengendalikan tempat itu, sehingga tempat itu tetap terpelihara dan semakin besar wilayah jangkauan kita. Ya, Eh, masalahnya selalu adalah ketika kita buka A, buka B, buka tempat C, buka tempat D, ya, karena kita merasa diri kita mampu untuk mengelolanya sendiri, nggak perlu bantuan orang lain. Akhirnya suatu saat kita sakit atau suatu saat terjadi hal-hal yang tak kita inginkan, maka tempat itu pun terabaikan. Seperti itu ya. Jadi kolaborasi itu saya rasa sangat penting untuk kita perhatikan, baik berkolaborasi dengan pondok pesantren, dengan kampus, lembaga dakwah, atau apalah itu, atau personal saja pun saya rasa juga perlu kita lakukan hubungan kolaborasi begitu. Misalnya ada tokoh masyarakat di sana, gitu ya. Dan ada baiknya ya tempat-tempat yang kita berkolaborasi itu kita catat. Ada berapa teman mitra kita dalam berdakwah. Nah, yang kedua, optimalisasi teknologi digital. Ya, jadi teman-teman, ya, kalau kita ingin dakwah kita itu tersebar semakin maju, semakin besar,
kita mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi digital, ya, seperti media sosial, ya, WhatsApp, Facebook itu tentunya semua ada pasarnya. Kalau Facebook misalnya pasarnya ayah-ayah, mama gitu ya. Kalau apa eh, Instagram misalnya anak muda ya. Kalau TikTok biasanya generasi-generasi Z atau orang-orang yang gabut mungkin ya. Jadi nggak ada salah kita mau masuk masuk ke lini-lini tersebut ya. Walaupun ada yang maksimal dan ada yang kurang maksimal ya, seperti itu. Jadi saya teringat ada beberapa bulan yang lalu itu jamaah kirim pesan ke saya, Ustadz, bukalah akun TikToknya katanya, supaya kami juga bisa menonton. Berarti mereka penggemar di TikTok seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika Ustadz misalnya sedang ceramah atau memberikan nasihat-nasihat pendek, ya di-sharekan juga di media sosial itu tadi. Karena pasti ada yang melihat, ya, melihat konten yang kita sebarkan tadi. Sehingga sehingga orang semakin mengenal kita dan dakwah itu semakin tersebar. Eh, saya pribadi sering bertemu dengan teman-teman, dengan orang yang saya sendiri tidak mengenalnya. Saya berjalan gitu ya. Lalu eh suatu topik, iya Pak, saya bilang begitu ya. Lalu dia katakan, iya saya sering lihat podcast Ustadz. Saya sering lihat Ustadz di YouTube atau di Facebook seperti itu. Sehingga suatu ketika mereka ingin agar kita berdakwah di tempat mereka. Sehingga dakwanya semakin semakin meluas. Nah, yang ketiga ya regenerasi dan pemberdayaan dai. Ini ya ini seperti dilakukan oleh yayasan kita ya sebagai lembaga. Dan kita juga sebagai dai itu harus memiliki murid dan hawariyun lah kalau kita katakan ya. Kalau para nabi itu berdakwah, dia pasti punya hawariyun ya. Nah, maka kita sebagai dai harus menunjuk mengangkat hawariyun ini. Tempat misalnya ada 5 orang anak muda, kita sering ajak ngopi bareng, kita ajak ngobrol, ya sampai akhirnya kita mengenal dia dan dia mengenal kita hingga ya akhirnya kita bisa memberdayakan mereka. Dai yang saya maksud di sini ya dai secara kalau secara lembaga dimaksimalkan atau dipersiapkan, dan kalau dia masyarakat awam juga bisa kita jadikan dai ya untuk keperluan dakwah seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita memberdayakan panitia kajian, saya sangat berharap panitia itu tidak memegang urusan urusan prinsip, dia hanya memegang urusan-urusan teknis seperti itu. Kemudian teman-teman, yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah penguatan basis komunitas umat. Ya, jadi kita perlu menjadikan masjid, kampus, majelis taklim sebagai pusat pembinaan edukasi dan pemberdayaan jamaah secara berkesinambungan. Jadi kalau kita biasanya di lapangan itu ada panitia, misalnya si Bolga mengaji, misalnya Padang Sidempuan bertauhid atau eh, apa namanya Syiar Sunnah, ya adalah atau sesuai dengan apalah yang ada di situ. Jadi komunitas yang terbangun itu hendaknya eh, menjadi suatu komunitas yang real, ya. Kebanyakan itu semua hanya nama, begitu ya. Makanya kalau saya menganjurkan seorang ustadz, dia punya punya sendiri begitu. Misalnya kita katakanlah kalau kalau Ustadz Khalid Basalamah kita lihat dia bisa sebesar itu kan di awal dari mulai KHB itu ya, channel KHB. Awal-awalnya cuma video, dia membangun tim di situ, membangun tim di situ sehingga timnya itu real dan akhirnya menjadi komunitas yang besar. Kalaupun kita belum sampai ke level itu, teman-teman, paling tidak kita membangun komunitas tadi ini ya dan itu real kita berada bersama mereka. Bahkan bukan hanya dalam urusan dakwah ya. Misalnya kita bersama dengan mereka gotong royong. Kita bersama dengan mereka dalam
acara-acara walimah, ya, dan lain sebagainya. Apalagi dalam masalah fardu kifayah, hal-hal yang sangat penting. Saya rasa ini juga tidak salah untuk kita lakukan. Bahkan kalau kita sesekali mengajak mereka apa namanya rihlah jamaiyah, ya, atau konsep-konsep dakwah-dakwah yang sambil rekreasi, misalnya. Saya lihat kemarin ada program Yayasan Risalah itu buat dakwah di apa namanya saya lupa di satu tempat ya, terbuka. Jadi komunitas-komunitas ini perlu dibangun. Sebagian komunitas itu ada komunitas pemancing ya. Saya dulu saya nggak pandai mancing. Jadi ada kita lihat teman-teman tuh hobi mancing. Kita ajak dan kita ikut di sana. Minimal kita bisa sambil refreshing, kita bisa juga mempererat hubungan dengan mereka, ya, dan bisa kita ajarkan mereka bagaimana caranya sholat di lapangan. Ustadz, kalau baju saya basah, bagaimana? Bolehkah saya sholat? Hal-hal yang seperti ini dakwah-dakwah yang seperti ini, kalau tidak kita lakukan dengan baik, ya, tidak kita perhatikan komunitas-komunitas basis ini, ya, itu saya rasa sangat sayang begitu. Potensi-potensi yang ada di masyarakat itu sangat sayang. Kemudian yang kelima ya dari langkah-langkah ini responsif terhadap isu sosial ya. Jadi teman-teman ya, masyarakat itu punya banyak masalah. Masalahnya sangat beragam. Jadi mereka berharap Ustadz itu menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Begitu. Jadi kalaupun kita tidak bisa menjawab semua permasalahan mereka, paling tidak ya kita tetap belajar dan berupaya masalah mereka itu selesai. Yang sering itu kalau masalah ekonomi pembagian warisan. Jadi kita dah hadir di sana. Atau kok permasalahan rumah tangga, ya bagaimana Ustadz masalahnya dia dengan istrinya berantem dan lain sebagainya. Jadi tugas kita ya agar peta dakwah itu semakin meluas adalah kita hadir untuk mereka sehingga mereka menjadikan kita sebagai sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Salah satu langkah pertama ya yang enggak bukan ya termasuk langkah pertama saya dulu lakukan waktu berdakwah di Labuan Batu Utara adalah saya membuka Baitul Mal karena saya berpikir di saat itu ya eh, ini menjadi solusi dan alhamdulillah cukup berkembang walau akhirnya itu fokus ke pondok pesantren dan setelah saya tidak lagi di pondok pesantren saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya. Jadi solusi-solusi ekonomi, ya, solusi-solusi kekeluargaan, pendidikan atau problematika masyarakat itu, teman-teman, itu harus kita selesaikan karena ya masyarakat itu mad'u itu berharap kita menjadi orang yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, Ustadz Hasan, tolong Ustadz Hasan. Ustadz Hasan. Nah, ini teman-teman mungkin ya sebagian melihat eh, judul bagian ini agak sedikit terganggu ya. Eh, saya ingin menganalogikan dakwah itu seperti eh, bisnis, walau itu bukan bisnis ya. Bisnis yang maksudkan adalah bisnis akhirat. Sehingga ketika kita berbisnis, hal yang paling penting itu adalah marketing. Itu bagian yang paling sangat urgent di dalam sebuah bisnis ya. Kalau marketingnya bagus, insya Allah penjualan akan lancar. Jadi ketika kita katakan marketing dakwah ya, jadi kita menyamakan dia dalam makna tijarah ya sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim ya. Artinya kita sedang bertijarah dengan Allah. Dan ketika kita berdakwah, kita sedang berbisnis. Berbisnis agar orang-orang ini semua masuk ke syariat atau ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam marketing ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama personal branding.
personal branding ini perlu dibangun oleh seorang dai. Ya, jadi dai itu harus ada citranya. Nah, sehingga masyarakat itu tertarik untuk mendengarkan kita. Kenapa saya harus mendengarkan Anda? Kan begitu, ya. Terkadang pertanyaan yang muncul dari masyarakat, kenapa dia harus mendengarkan kita? Karena kita adalah layak untuk dia dengarkan. Karena pesan yang kita, eh, Ustadz, bukankah jangan lihat buku dari covernya, lihat dari isinya. Iya, tapi cover itu juga sangat sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan. Karena ketika kita membeli suatu produk, yang pertama kita lihat adalah tampilannya, casingnya dulu. Casingnya bagus, kita akan beli. Jadi personal branding, jika itu ditujukan agar dakwah itu menjadi sesuatu hal yang menarik bagi masyarakat, ya, maka saya rasa itu adalah bahagian yang penting. Jadi personal branding ini bisa dari sisi penampilan, ya. Jadi bagi teman-teman dai yang punya wajah lebih daripada yang lainnya, lebih dalam artinya lebih ganteng begitu, itu adalah modal utama untuk dia agar orang-orang tertarik mendengarkan ceramahnya. Begitu juga dengan suara yang bagus, ya. Suara yang indah itu biasanya menjadi idolanya emak-emak, terkhusus dalam sholat tarawih dan lain sebagainya. Personal branding juga bisa dibangun, Ustadz, itu dari, ya, dari keahlian, dari skill, ya. Banyak orang-orang itu atau ustadz-ustadz itu dikenal karena dia ahli dalam bidang ruqyah misalnya, karena dia sering meruqyah, ya, dan banyak kasus yang terselesaikan. Jadi orang akan mengenal dia, ya, sebagai misal ustadz ruqyah misalnya, ada yang dikenal sebagai ustadz bekam, ada yang dikenal apapun itu, selama itu baik dan memberikan manfaat untuk kaum muslimin, saya rasa itu perlu kita perhatikan, ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya, eh, personal branding juga bisa dilakukan dengan, ya, penampilan. Apakah itu bajunya yang rapi, yang bersih, yang terlihat bagus, ya. Eh, Kemudian juga dari gelar akademik atau non akademik tidak ada masalah, ya, selama itu bertujuan untuk membangkitkan semangat. Sebagai contoh saya pribadi, ya, dulu eh, saya merasakan sekali ketika membangun pondok pesantren. Alhamdulillah waktu saya membangun itu, saya selesai S2, ya. Ketika mendirikan SDIT Al-Azkiyah di tahun 2015, itu saya masih sarjana. Itu terlihat biasa saja. Tapi ketika kita sudah selesai pendidikan, kita datang ke kantor dinas, itu akan beda cara sambut mereka. Terkadang kita eh, mengutus yang lain gitu. Mereka cerita agak susah Ustadz, begini segala macam, begini segala macam. Terakhir lama-lama saya lihat, ternyata kesimpulannya adalah sosok itu sangat berpengaruh, ya. Sosok itu sangat berpengaruh. Jadi eh, mengangkat branding kita, ya, branding personal kita, atau personal branding kita ini sangat penting, ya. Misal antum bisa memakai jam yang bagus atau memakai sepeda motor yang bagus, ya. Jadi kalau kajian, kalau ada antum punya motor kereta yang bagus, jangan naik yang dengan dalih kita Ustaz harus tawadhu. Betul, ya. Tawadhu itu harus, ya. Tapi tawadhu di situ bukan berarti kita terlihat, apa namanya, kalau kami bilang laib, ya. Mungkin ada bahasa Ustaz, terlihat hina begitu. Sehingga terkadang masyarakat kita pun malu nengok kita, ya. Masyarakat kita malu nengok kita atau jamaah kita malu nengok kita. Saya merasakan itu dalam beberapa kasus, ya. Nah, saya taklim dengan naik mobil. Ketika saya naik mobil, berubah angkanya dikasih teman-teman kita di panitia. Dan ketika mereka melihat ada sesuatu hal yang ada pada ustadz, yang mereka, oh, ustadz begini, begini. Itu membuat mereka bangga, mereka senang kalau ustadz mereka itu terlihat terlihat bagus, terlihat keren, atau gelarnya semakin bertambah dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, ya, di awal, apapun yang kita bahas ini landasan utamanya adalah ikhlas, ya, seperti itu. Jangan sampai
kita membangun personal branding menyebabkan kita menjadi pribadi yang sombong. Itu tentunya bukan itu tujuan kita. Kemudian yang kedua teman-teman, content branding. Jadi kita sebaiknya jamaah itu mengenal kita dengan satu tema khusus. Walaupun kita juga akan membahas tema-tema lain. Misalnya Ustadz A itu konten brandingnya itu adalah ruqyah misalnya. Jadi sering dia membahas tentang ruqyah, tidak ada masalah. Sehingga masyarakat tercerahkan dengan ruqyah. Saya pernah ada lihat status salah seorang ustadz, dia eh, membidangi bidang tahsin ya, membidangi bidang tahsin dan dia punya sanad riwayat lah, saya sanad riwayat hafalan. Dia pernah membuat di statusnya itu sangat sangat berharap suatu saat majelis ilmu eh, qiraat ini itu diminati seperti majelis ilmu yang lain. Artinya dia punya misi, dia punya harapan bahwa eh, yang dia bangun saat itu bahwa dia adalah ustadz qiraah, begitulah kalau kita katakan ya. Dia ustadz qiraah, qiraah yang bersanad sampai ke Nabi. Itu dia ingin bangun, itu suatu hal yang bagus. Content branding. Misalnya ada ustadz ingin fokus di tazkiyatun nufus, bagus silakan. Atau ingin dia fokus di pembinaan akhlak, bagus silakan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan yang lain. Tapi ada sesuatu hal yang menonjol. Ya, kalau Imam Syafi'i itu dikenal dalam bidang fikih, bukan berarti dia tidak hafal hadis. Ya, bukan berarti dia tidak paham lughah. Dia paham lughah. Dia bahkan termasuk rujukan di dalam bahasa. Tapi ketika kita berbicara Syafi'i, maka kita akan terfikir langsung di benak kita adalah orang ahli dalam fikih. Seperti itu. Itu yang saya maksudkan dengan konten branding ya. Jadi para ustadz silakan memilih satu yang itu berhubungan dengan dirinya. Ya jangan dipaksa juga. Kalau kita tidak membidangi itu, jangan dipaksa. Dan saya rasa tidak ada atau ya, Ustadz aku tak ada satupun bidang itu tak mungkin ya. Ya, nah seperti itu. 6. Kemudian yang ketiga teman-teman, community building ya, membangun komunitas. Ya ini tadi sebenarnya hampir sama dengan strategi yang kita sebutkan sebelumnya, di mana kedekatan kita dengan mereka harus terjalin. Baik itu ada komunitas grup, ya. Kalau bisa, Ustadz punya komunitas grup. Bukan grup apa ya? Bukan grup kajian ya. Ini sering kita punya grup kajian yang di dalam grup itu cuma informasi nanti ada ngaji, nanti ada ngaji. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah satu grup yang Ustadz buat, di situ berisikan tentang ko, eh, apa namanya curhatan-curhatan ikhwan, misalnya jamaah. Jadi kita buat di situ, ini contoh sederhananya, kita buat grup ya eh, masalah rumah tangga, penyelesaian masalah rumah tangga. Jadi teman-teman datang ke situ nanti untuk berdiskusi ke Ustadz, ya sehingga seberapa banyak channel yang ada di situ itu menjadi jamaah, baik itu jamaah langsung atau jamaah tidak langsung. Ya, jangan berpikir kalau kita menyebarkan sesuatu di dalam grup itu tidak dibaca orang. Ya, kalaupun tidak dibaca, paling tidak kita sudah dapat pahala karena kita sudah berbuat. Nah, tanpa kita sadari, banyak itu penggemar tersembunyi, deep fans ya. Dia penggemar tersembunyi itu banyak dan itu bisa kita bangun dalam community melalui community building tadi, pembangunan komunitas. Ya, itu tadi saya sebutkan contohnya saja ya, Ustaz. Kemudian eh, hilang Ustadz Hasan Hamzah. Lagi apa, Sat? Lagi pending bentar aja. Ini beliau lagi apa? Gimana Pak Ustadz? Sebentar, Sat, sebentar. Oke, saya lanjutkan aja loh Ustadz ya. Teman-teman masih ready? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masih Ustaz. Masih kita dengarkan ini Ustaz. Masih Ustaz. Oke, walaupun tidak terlihat layarnya Ustadz, Ana lanjutkan ya Ustadz ya. La ba'su. Yang keempat ya multi channel
presence ya. Artinya kita ketika berdakwah itu jangan hanya fokus pada offline aja ya. Offline itu perlu ya, penting. Artinya kita itu ada untuk masyarakat itu penting. Karena terkadang banyak yang dia ada di media tapi tidak ada di masyarakat. Ya, masyarakat hanya melihat dia tapi tidak bisa eh, berkenalan dengan dia, tidak bisa belajar akhlak dari dia. Ya. Karena media sosial itu tidak mengajarkan akhlak. Ya, media sosial itu tidak mengajarkan akhlak. Dan ini suatu masalah besar yang saya lihat di dalam dunia dakwah, di mana masyarakat kita mendapatkan ilmu tapi kurang mendapatkan adab. Ya, kehadiran kita sebagai seorang ustadz itu perlu secara offline, tapi juga harus kita perhatikan secara online-nya. Ya, tidak fokus kita secara offline saja, ya di masjid, kampus, pesantren, tapi juga kita harus ya masuk ke ranah online tadi melalui YouTube kah, Instagram, TikTok, podcast dan lain sebagainya. Kemudian ya dalam marketing ini hal yang paling disenangi orang itu adalah cerita. Ya, tidak ada salahnya ketika kita membuat suatu atau menyampaikan satu materi, contoh sederhana tentang ikhlas misalnya, kita mencontohkan storytelling, bagaimana kisah terdahulu ya orang-orang terdahulu tentang keikhlasan, tentang konsep rezeki misalnya, ya kita cerita ada kisah yang seseorang jatuh ke sumur ya Ustadz ya, jatuh ke sumur, kemudian dia diselamatkan, naik dia ke atas, dikasih air minum, kemudian jatuh, mati. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa dia belum menghabiskan rezekinya satu gelas susu. Ini storytelling, ya. Jadi kita perlu dalam setiap ceramah kita itu ada kisah-kisah inspiratif dan hikmah yang diambil dari situ. Tapi jangan pula kisah-kisah dusta ya. Dan untuk masalah ini saya rasa para asatidah lebih memahaminya dari saya ya. Jadi yang saya inginkan adalah kemas dakwah itu dengan ya dengan kisah-kisah, dengan hal-hal yang karena manusia itu ya sampai dari anak sampai tua pasti suka cerita. Makanya ini jangan sampai kita hilangkan. Kemudian yang keenam adalah value proposition. Ini kita menawarkan nilai. Kalau kita jualan, itu kan kita mau menawarkan sama mereka. Kenapa harus saya membeli yang ini? Kenapa bukan yang ini? Karena di sana ada nilai seperti itu. Ini misalnya lebih sehat, ini, lebih ini seperti itu. Jadi di dalam dakwah kita harus menawarkan ya nilai bahwa dakwah kita ini memiliki nilai. Nilainya apa? Ya, nilainya adalah kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, ya. Ah, seperti itu. Kemudian yang terakhir networking dakwah seperti yang kita sebutkan tadi di sebelumnya. Kalau ini community building ini kita membangun komunitas untuk masyarakat, kalau networking dakwah ini jaringan-jaringan dakwahnya ya misalnya antar sesama ustadz dengan tokoh masyarakat atau dengan lembaga atau dengan yang lain. Nah, kemudian teman-teman ini poin yang saya rasa perlu juga kita untuk sedikit bahas ya tentang dakwah di era digital ya. Jadi eh, silahkan sebarkan dakwah itu di semua lini. Tapi jangan juga kita lupakan ya, di sana ada lini penting. Di saat ini ya, digital itu sudah lebih diminati orang daripada yang konvensional ya. Bahkan televisi konvensional sendiri itu sudah ditinggalkan orang. Orang lebih masuk ke dunia digital saat ini ya, media, internet dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena memang ya eh, dakwah di era digital itu dia kita bisa menggunakan banyak banyak media yang murah bahkan gratis. Ya kalau kalau media sosial kan gratis ya. Kalau website mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar.
Ya, seperti itu. Aksesnya lebih cepat kalau kita menggunakan dakwah digital, itu lebih cepat. Ya, kemudian yang ketiga, kontennya lebih kreatif. Ya, kita bisa menyampaikan ceramah-ceramah secara kreatif. Misalnya kita jalan di pantai, kita share seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, begini, 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 begini kita katakan. Nah, itu lebih kreatif dibandingkan jamaah melihat kita hanya duduk di atas di belakang meja, kemudian membalik-balik buku. Ini bagus, ini bukan kita ingin menghilangkan dakwah model begini, tidak. Tapi ya dakwah yang seperti ini juga harus kita dakwah yang apa namanya outdoor dengan wisata dan lain sebagainya selama tidak melanggar kaidah atau syariat Islam itu tetap juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga dakwah dengan digital ini juga bisa kita berinteraktif ya, berinteraksi dengan mad'u. Bukan dakwah offline saja yang kita bisa berinteraksi. Dakwah digital juga tidak menghilangkan fungsi itu. Ya, dia tidak menghilangkan fungsi interaksi. Bahkan interaksinya bisa lebih besar, ya, bisa lebih besar. Kalau di Zoom itu bisa ratusan kita ya, seperti itu. Yang kelima, efisiensi biaya dan waktu. Ya, saya kalau ada dalam satu pekan itu, rute dakwahnya cukup jauh, waktunya cukup panjang, biayanya juga cukup besar. Itu kalau kita hanya fokus di dunia offline. Di pekan kedua contohnya, itu jadwal saya dari apa? Dari Kampung Pajak ya, Labuan Batu Utara. Saya jalan ke Labuan Batu Utara, naik 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 bus layan atau naik kereta api. Dari Labuan Batu Utara saya ke Rantau Prapat ya. Labuan Batu Utara itu di Kampung Pajak namanya. Kemudian ke Rantau Prapat, dari Medan ke Rantau Prapat itu sekitar 300 kilometer. Dari Rantau Prapat itu saya ke Silangkitang sekitar hampir 30 kilometer. Dari Silangkitang itu ya saya ke Sipirok itu jaraknya 150-an begitulah kira-kira ya. Dari Sipirok ya saya ke Sidimpuan. Dari Sidimpuan saya ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua saya kembali ke Medan. Itu perjalanannya 3 hari ya, 3 hari. Dan itu hanya mengisi 8 titik kajian. Artinya kalau satu kajian itu saya menghabiskan 1 jam, berarti untuk 3 hari tadi 24 jam kali 3 itu kan ada 72 jam. Dari 72 jam itu hanya 8 jam lah yang digunakan untuk berdakwah. Selainnya adalah proses dakwah. Artinya perjalanan. Ya, kita sama-sama paham itu akan tetap dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bicara dari sisi efisiensi waktu dan biaya, ya, kalau 8 kajian itu saya buat secara Zoom atau melalui media sosial, itu hanya akan diselesaikan dalam 8 jam, ya, tidak sampai 1 hari. Tapi karena kita menggunakan offline, media offline, maka kita membutuhkan perjalanan eh, selama 3 hari, begitu. Dan biaya yang dikeluarkan juga cukup besar, ya, ya walaupun kalau kita bilang Ustadz kan salamnya juga ada, iya, ya kita nggak menafikan itu ya Ustadz ya. Tapi juga terkadang ada yang tak ada salamnya kan seperti itu. Intinya adalah ya dakwah digital ini ya tidak juga boleh kita biarkan. Tapi kita sebagai dai juga kita perlu memperhatikan ya dampaknya, ya tantangannya. Nah, tantangan dakwah di era digital itu ada setidaknya 6. Ya, yang pertama gangguan niat dan komersialisasi. Nah, ini harus kita perhatikan sebagai seorang dai, ya, karena ketika kita berdakwah melalui media itu kan kalau naik ya populer, nah itu kita bisa kena gangguan niat ya, syuhroh misalnya. Kita bisa kena popularitas atau komersialisasi ya. Eh, Bahkan nggak sedikit ustadz-ustadz itu yang sudah ikut-ikutan gaya meta ya. Nah, kalau seandainya itu halal ya tidak ada masalah. Tapi
Kalau seandainya itu menghilangkan muruah seorang ustadz, ini kan jadi suatu masalah besar. Kemudian tantangan dakwah di era digital juga ada fenomena ustadz instan, ya. Muncul yang kurang berilmu atau bahkan ruwaibidah, tapi viral karena gaya atau sensasinya. Ini jadi tantangan bagi kita, ya. Nah, di sisi lain ini juga harus kita selesaikan, artinya harus kita imbangi. Kalau yang tak berilmu itu saja berani dia berdakwah di media sosial dan dia mendapat pengikut atau orang-orang yang mengikuti dakwahnya, maka orang-orang dai yang memang memiliki kapasitas ilmu harus mengimbangi para ruwaibidah. Nah, yang ketiga, ya, kalau hanya fokus kita di digital saja, kita akan terputus dari realitas lapangan. Maksud saya tadi, ya, eh, dakwah digital itu, ya, tidak bisa menanamkan akhlak. Dia hanya bisa memberikan informasi tentang akhlak, bahwa akhlak itu mulia, kita harus sabar, begini segala macam. Tapi eh, belajar langsung dari kita, ya, belajar langsung dari bagaimana akhlak kita itu hanya didapatkan secara langsung. Makanya dulu, ya, para ulama terdahulu ada yang duduk di majelis ilmu hanya untuk melihat bagaimana akhlak syekhnya. Yang keempat, isu etika dan adab bermedia. Nah, ini menjadi tantangan besar di dalam dakwah media, ya, atau di era digital, ya, bahwa eh, dakwah secara online ini, ya, bisa tidak terkendali karena informasi itu, ya, berseliweran, ya. Cepat sekali masuk dan keluarnya itu sangat cepat, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman, ujaran kebencian, debat kusir, atau di sana rentan masuk provokator-provokator, ya, sehingga tidak jarang kita melihat ada satu pembahasan tapi bahasa di bawahnya itu adalah kebun binatang lah, kemaluan manusia lah, hal-hal yang haram. Itu saya rasa ini menjadi suatu tantangan yang besar bagi kita, sehingga di satu sisi dia sebagai tantangan, di sisi lain dia sebagai peluang agar kita memperbaiki atau setidaknya memberikan banding terhadap isu-isu yang ada. Kemudian yang kelima, banjir informasi, ya, information overload. Eh, Konten dakwah bersaing dengan hiburan, hoax, konten negatif, ya, nah, dan seperti itu. Dan konten negatif, ya. Nah, jadi eh, dakwah kita itu harus menarik perhatian mad'u kita, sehingga mereka daripada melihat hoax, mereka lebih memilih melihat dakwah. Kalau itu tidak disampaikan dengan baik, ya, maka itu juga tidak akan tercapai. Makanya tantangan yang terakhir saya sebut di sini adalah keterbatasan literasi digital sebahagian dai. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Kita banyak dai ini terkhusus, ya, yang milenial, ya, yang sudah umur 35, 40 ke atas, itu sudah cenderung tidak memahami hal-hal yang bersifat digital. Nah, ini menjadi masalah. Ya, kalau seandainya kita tidak memahami, bisa kita meminta atau menggunakan tenaga ahli, ya, apakah itu konten kreator atau anak-anak muda yang kita didik atau dididik untuk menyampaikan pesan dakwah kita secara digital. Nah, yang terakhir teman-teman, ya, dalam pembahasan kita adalah konsisten dalam dakwah. Apapun cerita kita tadi, ya, untuk strategi penyebaran dan lain sebagainya, konsisten yang paling penting. Ya, yang pertama, ya, istiqomah dalam jaga jadwal dan program. Ya, jangan terlalu mudah, afwan, ana sibuk, afwan, ana ini. Makanya tadi buat perencanaan, teman-teman. Jangan sampai, ya, perencanaan, karena perencanaan yang tidak ada itu membuat jadwal kita amburadul. Yang kedua, sabar dalam proses. Ya, jangan terburu-buru mau antum lihat Ustadz Syahnu udah besar, antum lalu mau sebesar dia. Nah, dia sebelum besar juga ada proses. Ya, ada perjuangannya, ada luka, ada darah yang mengalir di saat dia merintis itu semua. Dia butuh, maka ikuti saja proses. Yang ketiga,
ya kualitas dan kuantitas yang seimbang. Ya, maka saya juga menyarankan kita agar tetap istiqamah kita dalam berdakwah ini, juga kita harus jadi dai pembelajar, dai talibul ilmi. Tetap kita harus belajar, ya. Apakah secara offline atau secara online, membaca, ya. Karena isu-isu itu semakin berkembang, permasalahan-permasalahan semakin kompleks. Kita harus eh, ikut memahaminya. Jadi dari sisi kuantitas, ceramah banyak pun kalau kualitasnya tak ada, nah itu akan jadi sampah. Nah, seperti itu. Kualitas kita bagus kan, tapi tidak ada kuantitas, maka ya tidak juga banyak dampaknya. Artinya dua-dua harus seimbang. Yang keempat, menghadapi tantangan dengan teguh. Ya pasti ya para asatidzah ini saya rasa sudah kenyang lah ya dengan permasalahan-permasalahan dakwah ya. Ada yang terusir, ada yang dihina, ada yang difitnah. Ya sabar. Karena kalau kita memilih berhenti, ya sudah selesai dakwah itu. Dakwah itu nggak selesai, kita yang selesai dalam dakwah itu. Ya jadi ya mau tak mau jalannya cuma sabar. Ya mau tak mau jalannya cuma cuma sabar. Setelah kita berikhtiar, berdoa, ya memaksimalkan dan kalaupun tidak bisa kita perbaiki ya atau terjadi sesuatu hal yang di luar harapan kita, maka bersabarlah pilihan. Nah, yang terakhir menjadikan konsistensi sebagai teladan. Ya, jamaah akan menilai keteguhan dai dalam berdakwah. Konsistensi dai akan menjadi faktor kepercayaan dan keberlangsungan dakwah. Nah, ini juga intinya kita sebagai teladan, baik itu dalam konsisten, ya, dalam keteraturan kita, ya, dan dalam aktivitas atau akhlak kita. Jazakumullahu khairan para asatidzah. Saya rasa ya materi Ana sampai di sini ya mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kata Ustadz Hasan ada waktu tanya jawab ya Ustadz Hasan ya. Kalaupun ada, saya rasa masih ada waktu sekitar 30 menit untuk kita berdiskusi. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz Miswar, silahkan diambil forumnya untuk tanya jawab ini. Dai-dai kita, kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Baik, para asatidzah, silakan yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Mumpung ada kesempatan untuk kita bertanya ke seorang ustadz yang beliau orang lapangan juga, pendahulu kita, bikin awalin. Agak dingin kayaknya situ Ustadz Hasan ya. Banyak angin ya. Tapi Ustadz mungkin anak mengawali untuk pertanyaan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jadi bagi kita para dai-dai yang baru terjun di lapangan tahun ini, di antara kendala yang kita dapati itu pertama para PJ, yaitu para penanggung jawab di lapangan, entah itu ketua PKM atau juga orang BKM. Nah, terkadang kita mau keluar, kita mau lakukan futuhat-futuhat, tapi terkendala dengan kebijakan mereka ini yang pertama. Yang kedua, kita juga terkendala dengan dai-dai senior gitu loh. Dalam artian ya mungkin berbeda pandangan, mungkin takut jadwal kajiannya diambil alih sama kita atau yang lain sehingga itu akan mempengaruhi dai-dai ini. Jadi ketika mereka mau maksimal terjun, pada akhirnya mereka minder bahkan terhalangi. Itu gimana sikap kita dan apa yang mau kita buat gitu. Iya. eh jadi penyakit yang harus dihilangkan oleh seorang dai adalah minder. Kalau dia sudah minder, udah enggak ada lagi, enggak lagi ada yang bisa diharapkan darinya ya. Dia enggak boleh minder. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya tidak minder? Upgrading. Nah, kayak tadi saya katakan ada personal branding. Upgrading kita harus upgrade. Contoh, kita ini punya masalah dalam artikulasi. Kita belajar. Kita punya masalah dalam ini. Kita jadikan Ustadz senior itu sebagai tempat kita belajar, ya. Nah, jangan jadikan dia sebagai saingan. Kita bukan sedang bersaing, ini tidak. Kita sedang berkolaborasi. Kita ingin bagaimana dakwah itu semakin berkembang. Jadi eh, apa namanya tadi minder itu harus dibuang.
cara membuangnya adalah dengan upgrading. Apakah itu dari sisi gelar akademik atau dari sisi ilmu atau dari sisi kompetensi kita. Ya, kita juga harus tingkatkan belajar berdakwah. Kita lihat banyak saya lihat teman-teman itu eh, mengumpulkan gaya retorika Ustadz. Misalnya ada yang hobi yang semangat mendengarkan gayanya Ustadz Armen misalnya. Atau kalau retorikanya Zainuddin MZ misalnya. Itu saya rasa tidak ada masalah ya selama dengan itu dakwah kita bisa tersajikan dengan baik dan personal branding kita semakin bagus gitu. Jadi eh, juga yang selanjutnya kita jangan berpikir ya karena kan kami Ustadz dai muda, kami harus ikut ustadz yang sudah senior. Kenapa antum harus ikut ustadz yang sudah senior? Ya, antum buat branding antum sendiri, antum bentuk kajian antum sendiri. Jadi teman-teman, saya pertama dakwah dulu itu yang pertama kali saya lakukan adalah buka ngaji anak-anak TK, anak-anak SD di masjid. Ngaji hafal Quran begini segala macam, ya. Ini kan kita sedang membangun ini. Nah, nanti ketika orang tuanya melihat sudah ini, ya bagus, orang tuanya besok kita buat eh, ngaji dan seterusnya, ya. Artinya kita bangun eh, peta dakwah kita sendiri, wilayah dakwah kita sendiri. Sembari kita tetap ikut bergabung bersama asatidzah yang sudah senior. Jadi jangan berpikir kita harus ngekor terus pada asatidzah yang senior mau sampai kapan. Kalau sampai setahun 2 tahun kita melihat bagaimana gaya berdakwah mereka, oke, silahkan. Sambil kita belajar, sambil kita juga membentuk komunitas kita sendiri atau wilayah dakwah kita sendiri. Begitu Ustaz, saya rasa. Untuk para asatidzah lainnya silahkan yang mau bertanya atau diskusi. Tak ada yang Abu tanya. Jihan, Masya Allah. Masya Allah Ustaz, kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh apa Ustaz, apa namanya, diskusi lah sedikit gitu kan. Pengalaman kita dulu, kalau apa namanya yang kita lihat di sini, sebenarnya dalam dakwah itu yang perlu ditumbuhkan itu adalah apa namanya, ruhiyahnya. Bagaimana kita punya kejiwaan di dalam berdakwah gitu. Jadi kalau kita sendiri sebagai dai tidak punya apa namanya, ruhiyahnya, kita tidak punya apa istilahnya itu ya, istilahnya kan, iya, kemauan dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berkembang gitu. Justru dari diri kita dulu kita ingin apa namanya, menanamkan jiwa-jiwa dakwah di dalam hati kita. Nah, kalau jiwa dakwah itu belum tumbuh di dalam hati kita, ini luar biasa, sangat susah untuk bangkit gitu. Nah, itu pengalaman pribadi yang Anda rasakan dulu. Jadi awal kita dikirim ke sini dulu, memang kita nggak punya bakat apa-apa. Berdakwah itu, ngisi kajian itu belum pernah gitu. Dan ketika awal kita kajian itu luar biasa. Dulu saya diminta ngisi kajian di sebuah perusahaan lah gitu kan. Jadi saya siapkan materinya untuk ya karyawan laki-laki gitu. Nah, ternyata setelah sampai di tempat, ternyata audiennya perempuan semua gitu. Jadi memang waktu itu ya kacau balau gitu. Kacau balau. Kemudian ada di tempat lain diminta kajian juga
mengisi kajian di sebuah forum gitu kan. Ya kita siapkan materinya khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu lah gitu kan. Ternyata sampai di sana audiennya malah anak-anak remaja. Nah gitu. Jadi memang kacau balau gitu. Jadi dari situlah kita evaluasi lagi, kemudian mengembangkan diri. Jadi ketika bertemu dengan audiennya yang seperti ini, kita sudah siap gitu. Ketika madaunya yang laki-laki, kita sudah siap gitu. Jadi itu yang pertama, yang perlu kita tumbuhkan itu sebenarnya adalah kejiwaan dakwah di dalam hati kita. Mungkin itu sedikit pengalaman lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah Ustaz. Ya, memang betul yang Ustaz bilang itu ya. Terkhusus kita dai-dai yang pertama ya. Tadi bagus jadi contoh bagi teman-teman yang baru berkecimpung ya 1 tahun ini. Saya dulu ketika di awal-awal berceramah itu istri saya bawa kemana-mana. Saya bawa kemana-mana dan tugasnya adalah mengkoreksi ceramah saya. Ya, tugas dia adalah mengkoreksi. Jadi orang yang paling harus pertama mengkoreksi kita itu sebagai orang awam adalah istri kita, ya. Nah, kalau dia kan mengkoreksi kita lebih merasa oh iya. Tapi kalau orang lain mengkoreksi kan kita merasa dipojokkan seperti itu. Ya, betul. Jadi koreksi dari istri itu perlu. Nah, kalau yang belum beristri Ustaz ya gimana ya? Anjuran kita untuk cepat beristri. Iya, seperti itu. Kalau udah 1, 2 gitu Ustaz ya. Iya. Jadi itu memang betul yang saya bilang. Kemudian yang kedua tadi roh ya. Kalau roh dua dakwah itu yang mengoreksi lebih bagus lagi. Iya. Apalagi 3 kan? Iya. Udah itu tadi saya katakan juga tentang roh dakwah. Ya memang kita sebagai dai, jadikan itu sebagai profesi kita. Itulah kita. Kita dai kita. Jadi jangan berpikir lagi ke yang lain-lain begitu. Jadi tugas kita yang pokok ya berdakwah. Nah, jangan ini banyak ini ya. Saya lihat juga teman-teman yang dulu berdakwah. Ketika kita arahkan ke sana Ustadz, ayo ngisi Ustadz. Oh jauh kali Ustadz. Oh capek kali Ustadz. Ya. Oh beku bang jalannya Ustadz. Ya. Makanya ada Ustadz di rantau itu. Saya tidak sebutlah namanya ya. Ketika saya rutin ke sana, dia tanya, jadi Ustadz abis ini kemana? Abis ini kemana? Wih, capek kali lah itu Ustadz. Ya saya katakan, ya begitu. Akhirnya saya ajak mereka untuk ngisi, akhirnya dan mereka mau. Pernah dia nyeletuk gini ke teman kita, awak mau ngeluh bang, malu sama Ustadz Topik. Dia lebih tua lagi, perjalanannya 10 kali dari perjalanan kita ini. Artinya teman-teman, roh kita ya memang harus di dalam dakwah itu capeknya ini segala macam ya di situ agar kita bisa berkembang. Nah, jadi kalau untuk menempuh jarak 50 km aja kita rasa sudah jauh, ya selesailah memang. Udah enggak ada cerita lagi kita itu enggak apa ya, udah sulit. Bagaimana jika antum nanti menemukan perjalanan yang sepanjang jalan itu hutan semua. Sampai 10-20 km itu hutan dan memang kebun yang kita masuk ya itu banyak. Jadi ya mental itu tetap harus ditanamkan ya, mental pejuang itu harus ditanamkan. Dan kalau antum sudah menikmatinya sebenarnya masya Allah nikmat kali jadi dai. Ya anak kalau nggak dilepaskan ya Ustaz misalnya kalau nggak ditamatkan dari dai mungkin masih tetap menjadi dai. Barakallah. Emang ada istilah tamat Ustaz? Jadi dai. Tamat. Ustaz misal paham itu. Oke, para setidak mungkin yang lain mau bertanya lagi, yuk silahkan yuk. Izin tanya, Zat. Richard. Bertanya, Zat. Dapat dal Ustaz.
di sini kan Zat, di tempat dakwahnya itu jamaah yang ngaji itu bisa dibilang itu saja Zat. Nah, kemudian tempat masjid ngaji itu sudah banyak di beberapa tempat Zat. Nah, jadi biasanya di tempat A yang hadir itu ikhwan itu juga gitu. Tempat B itu juga. Nah, sekarang karena kan dai pertama ini Zat, di masjid ini, karena masjidnya baru kan. Di daerah mana itu Ustaz? Di daerah Kabupaten Mukomuko Zat, Provinsi Bengkulu. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Ya. sekarang itu kajiannya itu bertabrakan Zat. Karena ada jadwalannya kan, karena tuntutan kerja, jam kerja, sehingga anak itu harus ada kajian gitu kan di masjid ini. Sehingga bertabrakan dengan jadwal ustadz yang lain, yang lebih senior lah, ibarat yang pertama sekali membuka dakwah di sini gitu kan. Beliau dari Padang, memang khusus setiap pekan keberapa itu datang ke sini, sehingga beberapa jadwal itu tabrakan dengan jadwal beliau kan. Nah, sehingga jemaah itu terpecah dan terkadang ada gesekan gitu saat karena yang ini ke sini, yang ini ke sini begitu. Karena tuntutan kerja sehingga nah bilang bismillah aja nggak apa-apa tabrakan karena nggak ada lagi dicari hari lain tabrakan dengan sini, hari lain tabrakan dengan di sini. Nah, menurut antum gimana Zat? Bagusnya atau tetap dilanjutkannya seperti itu? Karena menimbulkan gesekan juga di antara jamaah gitu Zat. Syukur Zat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Kalau ana ya berprinsip, antum sebagai dai, antum harus bisa menjadi diri antum sendiri, membuka tempat antum sendiri. Ya, jangan tergantung sama masyarakat awam. Ya, maksud ana begini, jangan tergantung sama, bukan masyarakat awam, maksud ana sama panitia-panitia yang sudah ada. Kalau mereka mengajak antum satu dua tempat, oke. Tapi antum tetap harus membuat tempat-tempat yang baru. Apakah itu ngaji anak-anak, ya, tahfiz anak-anak. Ana dulu bahkan, ya, eh, di tahun 2015 itu Ana buka praktek belajar komputer untuk memancing anak-anak usia SD kelas 4, kelas 5 untuk di rumah seperti itu. Nah, jadi anak TK, anak SD, karena sebentar lagi nanti mereka akan dewasa tanpa antum sadari. Begitu juga nanti anak buka lagi komunitas-komunitas yang lain. Jadi itu yang jangan bergantung sama majelis-majelis yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ya, dimusyawarahkan sebaik mungkin. Ya, hindari, kalau Anda sih menghindari pertengkaran-pertengkaran, apalagi yang sifatnya itu rebutan wilayah dakwah. Ya, daripada kita berebut wilayah dakwah, mending kita cari tempat yang bisa kita berdakwah lagi di tempat yang lain. Muko-muko itu kan satu kecamatan atau kabupaten, Ustaz? Satu kabupaten Zat. Oh, satu kabupaten saya rasa orangnya banyak, bisa antum berdakwah ya di tempat-tempat lain. Misalnya antum, Ustadz, nggak ada yang nerima kami Ustadz, orang Muhammadiyah, antum berdakwah dulu di Muhammadiyah. Ya, saya rasa tidak ada masalah gitu. Kami juga dulu sering berdakwah di Persis, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang menerima antum di situ, silakan berdakwah di situ. Yang tidak menerima antum, ya mudah-mudahan besok menerima antum. Tunjukkan akhlak yang baik. Jadi saya rasa, ya, antum perlu kolaborasi dengan teman-teman lain untuk membuka peta atau wilayah dakwah antum sendiri. Jadi jangan tergantung sama kepanitiaan yang sudah ada. Wallahu a'lam. Baik, syukur Zat. Afan. Mari para asatidzah doa yang lainnya yang mau bertanya silahkan, mumpung masih ada waktu. Dan para asatidzah, mungkin nanti di akhir majelis, insya Allah kita
akan adakan dokumentasi. Jadi untuk para asatidzah masing-masing, kami harapkan untuk membuka video, ya, menu video di aplikasi Zoom-nya untuk menampakkan wajahnya, ya, seperti Yana ini, yang menampakkan wajahnya. Insya Allah nanti kita akan ambil Ganteng ya, dokumentasi. masa wajahnya Masya Allah. Ya, Ustaz. Lebih ganteng kan tuh, Ustaz? Ustaz senior. Para asatidzah, silahkan yuk yang mau bertanya yuk. Ini Ustadz Sahrijal, Iya, Ustaz Syahrizal Abu Muhammad Subuh Salam. dai yang apa? Senior ini kan? Benar-benar beliau yang Nggak nampak videonya, nggak nampak fotonya. Masya Allah. Kayak haluk Ustadz Sahrijal. Oh, Ustadz Putra. Gimana kabar Pak Ustadz Putra? Ini ada Ustadz Oppo A5s. ini Alhamdulillah baik Ustaz. Maaf hari ini ada sistem apa ini? Apa namanya? Masya Allah. Antum masih di Pak Ustadz? Iya Ustaz, anak di Pak ini. Barakallahu Pak fi Barat. Pak Barat ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, para asatidzah, ada pertanyaan kira-kira atau kita cukupkan? Gimana Ustaz Hasan? Gas aja Ustaz Miswal. Sampai jam berapa kita Ustaz? Apa kita pelatihan kita ini? Ya udah, kalau udah nggak ada lagi, kita ambil foto bersama aja. Oke, para asatidzah yang belum buka nih, Ustaz Putra, ayo. Ustadz Putra. Masya Allah Ustadz Putra. Makin ganteng dia. Ustadz Richard. Ustaz, makin ganteng juga Ustaz. Nah, Ustadz Rocky. Realme C11 siapa ya? Realme C11. Masya Allah. Ini banyak apa ya? Ustadz ganteng-ganteng ya. Muda-muda ya. Oke, ayo. Ustadz Sahrijal. Masya Allah. Yang paling senior ini. Harusnya ini memberikan petuah sama kita ini. Selanjutnya Ustaz, pertemuan selanjutnya Ustaz Rizal nih. Iya, Ustadz aja. Banyak ustadz-ustadz muda ya. Ini idola. Oh, Ustadz Imam. Oh, A5s ini Ustadz Imam. Imam Ustadz Maulid Imam Maulid kan? bisa jadi mungkin ya, Imam Maulid. Ustadz Nurrijal, Masya Allah. Ayo Salman, Revan, Jaka, Daniel Chan, Erdiansyah, ini siapa nih? Anan Rangkuti ya. Ini Anan Rangkuti, ini Ustaz Rizky Rangkuti nih. Ayo silakan kameranya dibuka. Realme C11. Silakan. Kameranya dibuka, Masya Allah. Ustaz Azwan Ali. Nah, Ustaz Julham Khair. Ustaz Julham Khair, kameranya Ustaz. Kita ngambil dokumentasi sebentar Ustaz ya. Jadi para asatidzah, sembari kita menunggu semua itu buka kameranya, jadi kan kemarin Ana ada minta bantuan ke antum semua untuk nge-upload video kegiatan dakwah antum para asatidzah dan diupload ke Google Drive yang Ana kirim. Linknya udah Ana kirim kemarin di grup diskusi DAI. Begitu juga para asatidzah, foto-foto dokumentasi kegiatan terbaik antum mohon kiranya untuk di-upload di link Google Map. Kan antum di Masjid Yayasan itu kan
ada link Google Map kan, silahkan dibuka lalu diupload foto-foto terbaik antum, foto kegiatan. Dan kalau ada foto-foto yang nggak ada kaitan dengan masjid antum, silahkan direport, dilaporkan ke pihak Google Map untuk dihapus. Nah ini kenapa kita instruksikan seperti ini? Karena ini permintaan dari Syekh Khalid yang akan beliau bawa untuk para donatur, khusus donatur-donatur yang bangun masjid tersebut. Jadi beliau mau mengabarkan kepada para donatur itu, oh ini loh masjid antum yang antum bangun, ada dai-nya, ini kegiatannya, lihat di Google Map ini, Masya Allah gitu. Jadi para setidak, untuk Ustadz Fadil, silakan Ustadz, mungkin untuk ngambil dokumentasinya Ustadz. Oke, Ustaz, kita siap-siap ya. Anak hitung dari 3, 2, 1. Anda lanjut ke halaman kedua, Ustaz ya. 3, 2, 1. Oke, udah Ustaz. Allah, Alhamdulillah sudah selesai untuk Zoom kita pada kali ini. Nanti absensi akan di-share linknya oleh Ustadz Hasan Hamzah dan kami share juga ke grup diskusi insyaallah para setidak. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu antum dan kesempatan antum. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum al-ummah wal muslimin. Kami persilakan untuk para setidak izin untuk meninggalkan ruang Zoom kita. Barakallahu fikum. Dan untuk para Ustadz, dan untuk Ustadz Taufik Hidayat Siregar, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk dai-dai kami Ustadz. Assalamualaikum Ustadz semuanya semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dakwanya semakin lancar, amin ya rabbal alamin. Ana izin Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. David. Jofri, insyaallah Ustaz Jofri. Nanti kita agendakan ya, insyaallah. Boleh Ustaz. Syarun Ati Ustaz. Nah, ya, siap jadi yang kemarin. Ngomong teringat nih, jadi yang kemarin. Boleh Ustaz. Boleh. Oke, lanjut Jofri ya. Nah, Ustaz. Oke. Sakit apa Ustaz David? Allah. Sakit apa? Ya. Ya, apa itu Ustaz Rizky? Ini Ustaz. Ini kamera nggak bisa hidup kan Ustaz? Nggak nampak wajah antum. Rusak mulai kameranya ini. Oh, oke. Lah bahasa yang penting antum ma'ana ya Ustaz. Masya Allah.